Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan lanjut materi mempelajari bab 7, yaitu garis dan sudut. Dibagi dua di dalam bab ini, ada garis dan ada sudut. Jadi hari ini kita akan mempelajari si sudut dulu. Nah, sebelum mulai ke jenis-jenis sudut, Ibu akan memberitahu tentang tingkatan satuan sudut. Nah, jadi sudut itu juga punya satuan sama kayak satuan panjang, kayak meter, senti, desimeter, milimeter, dan seterusnya. Nah, sudut juga punya satuan panjang, yaitu ada derajat, menit, dan detik. Derajat itu lambangnya seperti huruf O yang ada di atas kecil. Untuk menit ada lambangnya kayak tanda petik 1, untuk detik lambangnya tanda petik 2 gitu. Nah, jadi ini sama kayak satuan jam kayak ya. Jadi 1 derajat itu sama kayak 1 jam. Jadi 1 derajat sama kayak 60 menit. Nah, 1 menit sama kayak 60 detik. Jadi kalau 1 derajat itu sama aja kayak 60 kali 60, jadi 3600 detik. Nah, ini untuk kebalikannya nih. Misalkan dari menit ditanya berapa derajat, berarti untuk mencari derajatnya tinggal besar menitnya berapa per 60 gitu. Nah, untuk 1 detik mau ke menit sama, jadi besar detiknya berapa per 60. Nah, jadi untuk sama nih, untuk detik mau ke derajat, besar detiknya berapa per 3600. Jadi kebalikannya dari sini. Ini derajat ke menit, ini menit ke derajat. Tuh, dan ini juga nih, ini kebalikannya semua. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Misalkan contoh soalnya gini. Pertanyaannya misalkan ada 80 menit. Ditanya dia sama kayak berapa derajat sih 80 menit ini. Nah, kita lihat dulu nih ya. Ini kan 80 menit. Berarti dia ada berapa derajat di sini? 1 menit 1 derajat itu sama kayak 60 menit. Ini kan 80 nih. Berarti lebih dari 60 derajat kan? Nah, jadi ada 1 derajatnya. Jadi kita simpen dulu nih 1 derajatnya. 1 derajat itu tadi 60 menit. Berarti dari 1 derajat udah diambil 60, sisanya tinggal 20 menit gitu. Jadi 1 derajat ini 60 ditambah sisanya dari 80 kurang 60 tinggal 20 menit. Nah, sekarang kita cari 20 menit ini sama kayak berapa derajat sih gitu. Jadi pecahannya atau desimal yang kita cari. Berarti buat mencari dari menit ke derajat, caranya besar menitnya berapa dibagi 60. Ini nolnya habis ya, sama-sama dibagi 2, 1 dibagi 2, 3. Nah, 1 dibagi 3 sama kayak 0,3333 terus gitu kan. Nah, jadi untuk derajatnya tadi kan udah ada angka 1 nih, desimalnya 0,3, berarti untuk derajat dari 80 derajat adalah 1,3 derajat gitu. Nah, untuk contoh selanjutnya nih, misalkan angkanya misalkan 15 derajat 35 menit sama dengan berapa derajat. Nah, kita lihat nih. Ini kan depannya udah ada derajatnya nih. Berarti yang kita olah tinggal si 35 menitnya ini. 35 menit itu sama dengan berapa derajat? Sama caranya kayak yang tadi ya. Jadi untuk mengubah si 35-nya ini, tinggal 35-nya kita bagi sama 60. Nah, 35 dibagi 60 berapa? Kita hitung. 35 dibagi 60. Ini hasilnya sama kayak 0,58
3 3 3 3 terus panjang gitu. Nah, jadi tinggal kita gabungin. Tadi kan derajatnya udah punya nih 15. 35 menit sama dengan desimalnya 0,583. Berarti untuk derajatnya tinggal 15,583. Masukin desimalnya, kasih derajat. Nah, ini untuk cara merubah menit ke derajat. Boleh dicatat dulu ya. Ini tadi untuk tingkatan satuannya. Catat dulu. Nah, ini untuk contoh soal. Nah, sekarang kalau udah, kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Pasti dulu waktu SD kalian udah pernah belajar jenis-jenis sudut. Ada 3 kayaknya waktu SD yang udah pernah dipelajarin gitu. Nah, pertama ada sudut siku-siku. Tahu ya, sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Biasanya dilambanginnya sama kayak gini nih. Kayak huruf L, atau kayak misalkan kayak gerakan kita sholat ketika ruku. Jadi kalau kita ruku itu, kalau sholat harus membentuk sudut 90 derajat baru dibilang sah gitu. Ini sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Terus ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini sudut yang besarnya antara 0 sampai 90. Jadi dari angkanya itu dari 1, 2, 3 sampai terakhir adalah 89,9 gitu. Jadi kalau selama dia masih di bawah 90, bukan 90, berarti dia masih sudut lancip. Kalau udah 90 berarti dia masuknya ke sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku dan sudut lancip. Terus ada juga sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti angkanya itu dari setelah 90. Mulai dari 90,1 itu udah masuk ke sudut tumpul. 90,1 sampai 179,9. Pokoknya selama dia tidak menginjak angka 180 berarti dia masih masuk ke dalam sudut tumpul. Ini pasti 3 sudut yang sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di bangku SD. Nah, untuk tambahannya ketika SMP kalian akan ketemu sama yang namanya sudut lurus. Ya, sudut lurus ya udah garis lurus gitu. Nah, untuk besar sudutnya yang ibu beri warna merah ya, ini siku-siku nih, besar sudutnya yang warna merah ini. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Nah, untuk sudut lurus, besar sudutnya itu seperti setengah lingkaran. Bentuk sudutnya ya kayak garis lurus gitu. Nah, untuk besar sudut lurus ini adalah 180 derajat. Ini untuk sudut lurus. Nah, selanjutnya ada sudut penuh atau satu putaran. Jadi bentuk sudutnya kayak lingkaran ya. Tuh. Nah, besar sudutnya adalah 360 derajat. Terus yang terakhir, yang keenam, ada sudut refleks. Jadi kalau sudut refleks ini kayak sisanya dari sudut lancip sama tumpul gitu. Kalau tadi lancip dari 0 sampai 90, kalau tumpul dari 90 sampai 180. Nah, kalau si refleks ini sisanya dari 180 sampai terakhir 360 gitu. Jadi ini 6 sudut yang harus kalian pelajari. Nah, kalau misalkan ibu bisa klasifikasikan lagi, sebenarnya ada 2 jenis. Ada sudut-sudut yang besarnya sudah pasti, ada sudut-sudut yang besarnya masih kisaran antara. Jadi kalau sudut-sudut yang besarnya sudah pasti, ada sudut siku-siku nih, yang besarnya udah pasti 90 derajat. Ada sudut lurus yang besarnya udah pasti 180 derajat.
ada juga sudut penuh satu putaran yang besarnya udah pasti 360 derajat gitu. Nah, untuk sudut lancip, sudut refleks, sudut tumpul aja nih ya. Jadi lancip urutannya lancip, tumpul, sama refleks tuh. Nah, jadi kalau lancip itu dari 0 sampai 90, dari mulai 0,1 sampai 89,9 dia masuk ke lancip. Nah, kalau tumpul dia dari 90 sampai 180. Nah, untuk refleks sisanya lanjutannya dari si lancip sama tumpul dari 180 sampai 360. Jadi ini jenis-jenis sudut yang akan kalian pelajari di kelas 7 ini. Bisa dicatat dulu. Jadi yang atas itu yang besarannya udah pasti 90, 180 sama 360. Kalau yang di bawah yang besarannya masih kisaran antara sekian sampai sekian. Gitu. Udah dicatat. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya misalkan contoh yang pertama nih, pertanyaannya tentukan jenis sudut-sudut berikut. Tuh misalkan ada sudut 72 derajat. Oh, 72 derajat angkanya masih kurang dari 90, berarti dia termasuk ke sudut lancip. Berarti dia adalah sudut lancip. Nah, terus ada 89 derajat. Masih di bawah 90 juga nih. Berarti dia masih masuk ke dalam sudut lancip. 185 derajat. Angkanya udah lebih dari 180 derajat. Berarti dia termasuk ke dalam sudut lancip, tumpul, atau refleks. Ya, dia termasuk ke dalam sudut yang lebih besar dari 180 derajat, yaitu sudut refleks. Nah, yang terakhir 179. Oh, dia sudutnya masih di bawah 180 nih, berarti dia termasuk ke dalam sudut tumpul. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Tuh, jadi ini masih lancip karena dia masih di bawah 90 derajat. Ini juga lancip karena di bawah 90 derajat. Ini sudut refleks karena dia besarnya sudah di atas 180 derajat. Dan yang ini termasuk ke sudut tumpul karena dia besarnya di atas 90 tapi masih di bawah 180 derajat. Gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, misalkan pertanyaannya nih, berapakah besar sudut berikut gitu. Jadi ada berbagai macam jenis sudut. Contohnya, pertanyaannya sepertiga sudut siku-siku. Oh, kita tahu nih kalau sudut siku-siku tuh besarannya udah pasti, yaitu 90 derajat. Berarti untuk mencari 1/3-nya tinggal 1/3 dikali 90. 9 dibagi 3, 3 bagi 3 habis ya. Jadi tinggal 30 derajat. Jadi sepertiga sudut siku-siku adalah 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, 2/3 putaran. Nah, kita tahu nih kalau sudut satu putaran itu udah pasti angkanya. Berarti kalau 2/3-nya satu putaran itu sama kayak 360 derajat. Tinggal kita sederhanain. Sama-sama 36 bagi 3, 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12 kali 2 jadinya 240 derajat. Jadi untuk 2/3 putaran adalah 240 derajat. Nah, sekarang untuk sudut yang lurus nih, misalkan ada 72 derajat. Nah, dia itu berapanya sudut lurus? Oh, kita tahu kalau sudut lurus itu sudutnya besarannya udah pasti, yaitu 180. Berarti untuk mencari 72, untuk mencari berapanya,
Caranya dari 72 kita bagi sama angkanya sudut lurus, yaitu 180 derajat. Coba sama-sama dibagi 18 ya. 72 bagi 18, 72 dibagi 18 itu adalah 5 ya. 72 bagi 18 4, 180 dibagi 18 10. Jadi ini sama kayak 8, tinggal bagi 2 lagi nih. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Jadi hasilnya adalah 2/5 sudut lurus gitu. Nah, lanjut yang ke pertanyaan yang D. Untuk yang D, ini 135 sudut siku-siku. Nah, kita tahu kan kalau sudut siku-siku itu besarannya udah pasti. Berarti kalau 135 itu berapanya sudut siku-siku nih? Berarti caranya tinggal 135 dibagi sama siku-siku, yaitu 90 derajat. Kita sederhanain ya. Coba sama-sama dibagi 5 dulu nih. 135 dibagi 5 itu 27. 90 dibagi 5 18. Masih bisa lagi ya. Sama-sama dibagi 3. 27 bagi 3 27 bagi sama-sama dibagi 9. 27 bagi 9 3. 18 bagi 9 2. 3/2. Jadi jawabannya sudut siku-siku sama dengan 135 derajat sama kayak 3/2 sudut siku-siku. Atau bisa kita bikin campurannya berapa? 1/2 sudut siku-siku gitu. Itu yang D. Nah, sekarang coba untuk yang E. Sudut refleks dari 75 derajat. Kalau sudut refleks dari 75 derajat. Nah, jadi kalau refleks itu sebenarnya dia itu kebalikannya dari sudut lancip dan tumpul kan. Berarti kalau ditanya sudut refleks dari 75 derajat. Nah, caranya tinggal 360 derajat dikurang sama sudut yang dimaksud 75. Berarti sisanya berapa? Yaitu 285 derajat. Gitu. Nah, yang F nih sama nih, sudut refleks dari 140 derajat. Nah, berarti kalau misalnya sudut refleks dari 140 derajat, sisanya 360 derajat dikurang 140 derajat, yaitu 220 derajat. Tuh, ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sudut. Bisa dicatat dulu ya. Nah, jadi untuk sudut ini masih sudut yang pertama, masih ada lagi, tapi karena waktunya sudah lebih dari 15 menit, jadi ibu sudahi dulu yang ini. Nanti kita sambung lagi untuk ke video berikutnya ya.